Program Studi Antropologi dan Laboratorium Antropologi Politik Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran hadirkan seminar Antropologi Politik Kamis 1 Mei di ruang hybrid Sekolah Pasca Sarjana Kampus Unpad di Pati Ukur, Bandung. Seminar yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh 150 orang dan mengangkat tema relasi sipil militer, perebutan ruang budaya, dan masa depan. Dengan menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Guru Besar Antropologi Hukum UI, Profesor Dr. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Hukum Kekuasaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Tasrifin Tahara, Dr. Rina Hermawati, dan Mayor Jenderal Dr. Nugraha Gumilar, dosen tetap Universitas Pertahanan Indonesia. Ketua Program Studi Antropologi Unpad, Dr. Rina Hermawati menyebut kegiatan ini sebagai upaya membuka dialog untuk menangkap aspirasi masyarakat sipil, di mana dirinya menyebut antara sipil dan militer masing-masing memiliki kekuatan yang seharusnya dapat bersinergi. Ya, jadi sebenarnya ini ingin menunjukkan ya kepedulian kita gitu, para antropolog, bahwa kita itu sebenarnya mengikuti gitu berbagai perkembangan isu-isu politik, ekonomi dan sebagainya. Lalu kita ingin membuka ruang dialog yang seluas-luasnya bagi sebuah komponen, bahwa kita memang beragam gitu, tetapi kita tetap gitu tujuannya sama ya, ingin kita memajukan Indonesia. Kita kan sekarang ada dalam dinamika pro dan kontra terkait gimana sih sebenarnya seharusnya peran militer itu di dalam kehidupan masyarakat sipil atau dalam kehidupan berpolitik kita gitu. Nah, maka kami di sini ingin mencoba memberikan semacam masukan gitu ya kepada khususnya para penyelenggara negara, juga pihak TNI dan sebagainya, bahwa ini masyarakat ingin gitu ada hubungan yang lebih jelas sih sebenarnya bagaimana gitu ya antara sipil dan militer. Dan saya pikir kan hubungannya nggak bisa diselesaikan hanya dengan misalnya demonstrasi, hanya dengan kajian-kajian tulisan, tapi kita juga harus membuka forum-forum seperti ini gitu supaya sama-sama pihak masing-masing sama-sama menangkap sebenarnya apa sih aspirasi gitu, apa aspirasi dari masyarakat sipil, apa yang dikhawatirkan gitu, dan lalu apa sih sebenarnya militer itu inginnya seperti apa gitu. Nah, kita mencoba ya berdiri di situ gitu untuk tadi menjembatani dialog ini yang seolah-olah sebenarnya seperti tampaknya beku gitu di ruang publik itu kayak gitu. Ya, itu relasi yang sudah terbangun sejak lama bertahun-tahun, tadi kan bukan hanya dalam ranah hukum ya, administrasi, tetapi kemudian simbol, kemudian praktek kehidupan sehari-hari, upacara bendera, semuanya kan membentuk kayak perbedaan gitu antara sipil dan militer. Lalu di dalam berbagai aspek kita sering melihat seolah-olah militer gitu lebih mungkin lebih disiplin lah tadi, lebih kuat lah, lebih dan sebagainya, sehingga seolah-olah masyarakat sipil itu lebih lemah dibandingkan dengan militer gitu. Padahal sebenarnya masing-masing komponen kan punya kelebihan ya. Militer dengan kekuatannya dia punya kelebihan, sipil juga sama punya kelebihan. Jadi masing-masing dengan kelebihannya itu bagaimana sebenarnya seharusnya bersinergi. Maka tadi kan disampaikan ya bagaimana mengambil batas garis yang tegas gitu, di mana seharusnya sipil berperan dan di mana militer berperan. Itu sebenarnya yang penting itu. Sementara itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati menilai kolaborasi antara sipil dan militer adalah keniscayaan. Dirinya memandang perlu ada garis batas yang jelas antara ruang-ruang militer dan sipil. Ya, kolaborasi antara sipil dan militer itu keniscayaan, sangat dibutuhkan. Tetapi demarkasi antara ruang-ruang sipil dan militer itu harus jelas gitu. Karena militer itu secara filosofisnya, kalau kita dengarkan Jenderal Sudirman mengatakannya, orang yang jadi tentara itu memang orangnya betul-betul secara genuine ingin mengabdi, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari kekuasaan gitu kan. Nah, sekarang itu terjadi fenomena yang mengaburkan itu semua gitu kan ya. Dan ruang militer itu tentu saja sangat kita hormati karena penting menjaga kedaulatan, mempertahankan negara dari serangan-serangan gitu ya. Tetapi ketika demarkasinya itu dibuka, diperluas ke ruang-ruang sipil, itu meruntuhkan negara hukum gitu, karena demokrasi menjadi blur gitu ya, menjadi tidak jelas. Kalau kita baca dalam prakteknya hari ini bagaimana militer
di ruang pertanian, di ruang obat-obatan, di ruang bahwa kolaborasi ada alih-alih militer diperbantukan di sipil atau alih sipil diperbantukan militer itu boleh aja. Tapi begitu dibuatkan undang-undangnya, demarkasinya itu diperluas gitu, itu tidak sehat bagi negeri ini. Karena negeri ini secara filosofis dibangun sebagai negara hukum, supremasi sipil gitu. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Divia Unpad TV melaporkan.